Adapun kita hanya mentarjih mana yang lebih dekat kepada kebenaran tersebut. Ya, darastu hadza, ya, ar-ra'yu kadza, adzunnu kadza. Ya kan, misalnya saya jawab ini haram gitu. Wallahu a'lam, dan saya nggak tahu jawaban pasti yang benar seperti apa. Dan dia tidak pernah berdusta atas nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa qaral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kirimkan kepada Fatihah kepada Syekh Al-Juwaini, kepada Syekh Ad-Dimyati dan Syekh Jalaluddin Mahalli, ya, syarah Hasyiyah Waraqat. Dan saya juga akan bacakan juga ini sedikit, ya, ini saya rasa syarah Waraqat terlengkap, ya, dan tebal, paling tebal, ya, 523, dikarang disusun oleh Syekh Aiman Adz-Dzawahir, ya, Qaid Al-Imam Qaidatul Tanzim Qaidatul Jihad, ya, di Waziristan. Beliau 2014 ini ketika munculnya kelompok-kelompok ISIS, jadi ada semacam ta'aluk, ya, ada keterikatan, ya, di antara, karena al-arwahu junudun mujannadah, ya, jadi ruh-ruh orang-orang beriman itu saling terpaut gitu. Sama ketika kami di Cipinang, ya, dan saya juga berpikir yang sama untuk menyelesaikan para kelompok-kelompok pengkapling kebenaran ini. Memang kita kembali kepada buku-buku usul fikih, karena untuk menimbang kelompok ini sesat atau tidak, menyimpang atau tidak, itu adalah dengan salah satu cara, yaitu bagaimana kita memperdalam ilmu usul fikih. Karena yang kita bawa adalah nas, ya, asar, yang kita bawa adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan cara memahami dalil itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, boleh banyak orang banyak menghafal daripada Quran, boleh banyak menghafal ribuan bahkan kutubus sittah. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan dalil tersebut, mau tidak mau kita harus belajar usul fikih. Maka untuk itulah kenapa kita mulai belajar dan menghafal daripada matan-matan kitab usul fikih, dan kita mencari sanad-sanad kitab-kitab usul fikih ke beberapa ulama-ulama, kiai-kiai yang lainnya. Disitulah kami terbuka, disitulah kami banyak bergaul dengan ulama-ulama NU yang memang dalam hal ini kelompok-kelompok aswaja memang memahami daripada kitab-kitab usul fikih ini. Dan itulah kenapa menyebabkan mereka begitu cair suasananya, bisa dibawa kepada suasana apa saja dan tidak kaku, ya, di dalam memahami dalil-dalil tersebut gitu. Sehingga kami melihat juga Syekh Aiman Adz-Dzawahir itu juga 2014 ketika ada gonjang-ganjing kelompok ISIS dan sebagainya, beliau justru mensarah kitab, ya. Kitab ini kita bacakan nanti, kitab-kitab beliau nanti kita akan coba urai gitu. Dan saya lihat membaca sekilas sangat luar biasa dan ini lengkap. Kalau di dalam kitab usul fikih Al-Imam Abu Jarrah di sini cuma hanya 300 halaman, ya, dan ini termasuk kitab yang sangat monumental, ya, di saat ini. Syekh Aiman Adz-Dzawahir bisa mengarang sampai 523 halaman, ya, di dalam mensyarah kitab Waraqat, dan saya melihatnya sangat begitu lengkap sekali dan persis mirip apa yang kita pikirkan gitu. Dan saya juga menyusunnya bagi ikhwan-ikhwan, ya, dan saya insya Allah sudah sampai pertengahan gitu, dan saya tulis, dan inilah yang saya sampaikan sampai hari ini kitab usul fikih saya ulang lagi, dan itu mirip, ya, identik gitu permasalahan-permasalahan. Misalnya beliau ketika membahas tentang masalah al-butlan atau fasad, ya, dia bagaimana mencontohkan misalnya nikah mut'ah yang terjadi itu tidak memenuhi syarat-syarat dan dianggap sebagai amalan yang fasad, tidak sahih, sehingga mayata'allaqu bihun nufud, ya, mala yutaddu bihi, dan tidak punya nilai manfaat, tidak mempunyai nilai konsekuensi ketika amalan itu menjadi batil. Wa yutaddu bihi, dan juga tidak punya konsekuensi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas sama Syekh Aiman dan sebagainya. Ya. Sangat-sangat lengkap menurut saya.
Ikhwan fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan meneruskan kemarin ya, kita ulangi sedikit. Jadi ilmu itu ada ilmu yang sifatnya daruri, ada yang sifatnya muktasab ya. Jadi kemarin ilmu ad-daruri adalah ma la yaqa'u an nadharil istidlal. Kal ilmil waqi' bi ihdal hawashi al-khamsi dzahiratu wa hiya sam'a wal basar wa sam. Jadi ilmu ada yang sifatnya daruri yang ditempuh dengan panca indera. Ya, dia tidak membutuhkan dalil sebagaimana wa ammal ilmu muktasab wa huwa mauqufu 'ala an-nazari istidlali kal ilmi bi anna 'allama al-haditsun fa innahu mauqufun 'ala an-nazar fil 'alam. Jadi ilmu muktasab itu adalah ilmu sesuatu pengetahuan yang dicapai melalui berfikir dan menggunakan dalil, ya. Terus kemudian kemarin kita juga bahas tentang terkait ada jahil murakkab, ada jahil basit. Tapi sekarang kita menginjak kepada di halaman 5 ya, di paling bawah ya kalau tidak salah. Itu wan nadharu wal fikru fi halil mandzur fi. Jadi itu sampai nanti ke halaman 6 ya, yang paling atas ya, di luar daripada syarah. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadharu huwal fikru fi halil mandzuri fihi liyuaddi ila matlubi. Jadi di sini dikatakan wan nadharu huwal fikru fi halil mandzuri fihi. An-nadhar ya, itu adalah berfikir mengenai sesuatu yang dipikirkan, ya, mengenai sesuatu yang difikirkan agar sampai kepada sesuatu yang ya yuaddi ila matlub, ya, sampai kepada sesuatu yang dicari gitu. Wa istidlalu talabud dalil, ya, adapun istidlal, ya, istidlalnya adalah talabud dalil, ya, cara bagaimana ya pencarian terhadap dalil. Agar apa? Liyuaddi ila matlubi fayuaddin nadhari wa istidlalu wahid wa jama'a musannifu bainahuma fi isbati wa nafyi ta'kidan gitu. Hingga ya tujuannya nazar dan istidlal adalah sama ya dalam hal ini. Jadi di sini al-musannif ya itu adalah bainahuma fi isbati wa nafyi, ya, mengumpulkan keduanya dalam kalam isbat dan kalam nafi, ya, takidan, ya, bertujuan untuk apa? Takidan, yaitu agar untuk mengukuhkan dia gitu, ya. Jadi paham ya maksudnya ya, nazar itu apa gitu. Adapun wa istidlal ya, ad-dalil maksud saya, wa dalilu huwa mursyidu illa matlubi, ya, dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang dicari. Li'annahu alamatun alaih, ya, karena dalil merupakan alamatun alaih, ya, tanda-tanda dari adanya perkara yang dicari gitu. Dalil itu begitu. Bagaimana dengan dzan? Dzan itu adalah wa dzannu tazwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar, ya, dzan itu adalah menganggap adanya kemungkinan dari dua perkara, ya, yang mana di salah satunya ahaduhuma azharu minal akhar, dianggap lebih kuat dari yang lainnya, ya, indal mujawwiz, ya, oleh orang yang mempunyai anggapan, ya, dzan itu seperti itu. Dan dalam banyak masalah-masalah fikih itu juga sebetulnya banyak dibangun yang namanya ghalabatul dzan. Makanya kemudian Imam Syafi'i ya dalam masalah hal ini beliau mengatakan ar-ra'yi shawabun yahtamil khata', ya, pendapatku ini benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Ar-ra'yu ghairu khata', pendapat orang lain salah tetapi yahtamilu shawab, tapi bisa jadi mengandung kebenaran, ya. Saya Aiman lagi. Maksudnya saya Atiyatullah Al-Libi, beliau pernah mengatakan ya di dalam daurahnya yang dimuat di GIMF ya, Global Islamic Movement apa, beliau mengatakan begini nih, ini mana nih sebentar PDF-nya. Ya. Beliau mengatakan bahwa yang bagi qati'u tama'i ilal wusulil yakin, ya, hendaknya memotong sampai pada taraf yakin yang mana
dalam banyak persoalan ya itu banyak dibangun oleh ya masalah-masalah ijtihad itu adalah mabniun ala ghalabatudz-dzan. Ini nggak keluar ininya. Mohon maaf. Sebentar saya cari kitabnya ini. Waduh, banyak sekali ini. Fikih itu banyak dibangun oleh mabni ala ghalabatudz-dzan. Makanya kita nggak bisa mengklaim bahwa pendapat kita sudah paling benar, tidak. Karena bermazhab itu seperti itu. Ya, makanya adanya imam-imam mazhab itu sebenarnya bagaimana imam-imam itu babun min tartibil ilmi, ya, tertibnya pintu daripada tertibnya ilmu dia, gitu. Jadi bagaimana cara memahami dalil itu mazhab itu seperti itu, bukan berarti membuat aliran baru gitu. Justru hadis-hadis yang diambil dari para imam mazhab, para ahli fikih itu jauh lebih banyak benarnya daripada orang-orang yang kemudian tidak tahu nasakh mansuh lalu mencoba mengambil dalil begitu saja. Di sini Syekh Atiyatullah mengatakan yang bagi qati'u tama'i ila anil wusuli ilal yakin fi kulli masalah. Jadi hendaknya memutuskan sampai tamak, ya, anil wusuli ilal yakin fi kulli masalah. Ya, sampai kepada derajat yakin di dalam setiap permasalahan. Ini masailu khilaf, ya, yang aku maksudkan adalah masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah wal istihad, yang banyak dibangun yang namanya istihadiyah. Fa inna katsiran min masailiddin, ya, karena sesungguhnya kebanyakan masalah-masalah agama itu abal aksaruha, dan kebanyakan bahkan lebih banyak lagi mabin ala ghalabatun, itu banyak dibangun dengan yang namanya dzan, ghalabatudz-dzan. Ghalabatudz-dzan ini adalah tajwizi amroini ahadu ma azharu minal akhar, ya, minal mujawwiz. Jadi dzan itu adalah menganggap adanya kemungkinan dari dua perkara di mana salah satunya dianggap lebih kuat, gitu. Makanya hasil-hasil tarjih dan sebagainya itu jangan terlalu sampai ini akan sampai pada taraf yakin sampai udah paling benar, ini nggak bisa, ya. Di sini wasabilu ma'rifati bihi istidlal. Jadi jalan cara mengenalinya adalah bagaimana dengan cara berdalil, kata Syekh Atiyatullah. Faman yuhawwilu fi kulli mas'alah, barang siapa yang senantiasa dan selalu dalam setiap persoalan itu bal aktsaruha, dan kebanyakan masalah-masalah wusulu ilal qati'i tama'il yakin, ya, qati'il yakin, ya, dalam setiap permasalahan itu dia akan sampai derajat yakin, ya. Misalnya menganggap bahwa polisi tentara sudah pasti kafir, bahwa demokrasi sudah pasti kafir, sudah pasti musyrik, al-intiqabat pelakunya musyrik, ya. Maka kata dia, padahal ini masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad, au yatawaffahu annahu yumkinuhu fayastahwilu ali ilmi kulli daqaiq, ya, sampai dia masuk kepada persoalan-persoalan yang sifatnya daqaiq dalam, ya, wala yakunu indahum majali ayturaddid, dan dia sampai kepada harus sampai kepada finish, ya, maka tidak diragukan bahwa hal ini dia turaddid, ya, dia akan bisa terbantah, fahuwa mukhtiun, dan dia rawan salah, ya, bisa salah dia, ya, fasyasta'ab katsiran, dan dia akan kecapean, kelelahan. Kenapa? Karena ketika itu akan ada yang membantahnya, ya, ada yang lebih roji daripada pendapat-pendapatnya. Kalau gini dia kecapean, fa'akhtar, maka dia akan tertib fi amri, dalam siapa wa annahu yakhsha alaihi fitnatu wad dhalal, yang dikhawatirkan dia terjatuh kepada yang namanya fitnah, ya, betul, maka terkena fitnah mereka, wad dhalal, dan dia ada rawan sesat. Ya, nanti dia akan jadi sesat, ya, karena apa? Karena dia menyelisih daripada jumhur, ya. Makanya kemudian kenapa dalam masalah-masalah seperti ini kita disarankan untuk mengikuti daripada yang kebanyakan, mayoritas, ya. Kenapa? Karena salah satu jaminan daripada mayoritas umat ini adalah inna ummati lan tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah bersatu dalam satu kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama kaum muslimin, maka apa? Fa alaikum biswadul azam, maka peganglah yang mayoritas. Kenapa? Karena dengan mayoritas bersama umat Islam itu ada jaminan kebenaran. Dan setiap siapa saja yang menyelisih daripada jumhur ulama, jumhur daripada kaum muslimin, dia rawan akan sesat. Makanya ini kenapa, ya, dalam banyak-banyak persoalan kita nggak boleh menyempal dari kaum muslimin,
Ya, bukan saja kita rawan sesat, tetapi secara siasatu ammah. Ya, dalam secara strategi umum dalam perjuangan, antum banyak menyelisih daripada kaum muslim dan antum tidak mempunyai strategi di dalam bangun perlawanan, antum akan jatuh dan tumbang. Maka betul lah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Celakalah orang-orang yang ekstrim, ya. Celakalah orang-orang yang menyempal daripada kaum muslimin. Ya, karena apa? Ya, inna dinna yushadda dinna ahadun ila ghalabahu gitu. Sekali-kali di antara kalian yang menyusah-nyusahkan dalam agama, berbuat ekstrim dalam beragama, illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan. Ya, artinya apa? Kita akan kalah dengan prinsip-prinsip yang kita selama ini kita yakini benar. Makanya kenapa ayatnya selalu mengatakan wahum yasabuna annahum yusinusuna. Dan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Ya, makanya kemudian ayatnya disandingkan lagi dengan amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Kita udah capek-capek dunia, kecapean. Ya, kita udah merasa yakin bahwa apa yang pendapat kita ini udah yang anggap kita paling benar, di luar daripada kelompok kita sesat, ya salah, masuk neraka. Tapi ternyata kita, ya, wahum yasabuna annahum yusinusuna. Kita telah menyangka telah berbuat sebaik-baiknya amal, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Alladzina dhalla sya'yuhum fil hayati dunya. Amalan kita sia-sia, ya, di kehidupan dunia. Ya, tapi kita menyangkanya telah berbuat sebaik-baik. Inilah gambaran kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok pengkapling kebenaran yang menganggap mengharamkan yang sebetulnya bukan haram. Ya, menganggap dosa yang sebetulnya bukan dosa, meyakini dosa yang bukan dosa. Ya, membitah-bitahkan padahal perbuatan-perbuatan itu ada sunnah di mata agama ini gitu. Ya, mulia, tapi karena kita mengharamkannya akhirnya banyak orang terhalang untuk berbuat baik. Nah, inilah, ya, gitu. Wa dhannu tazwizul amrayni ahaduhu ma'azharu minal akhar indal mujawwiz. Ya, dan itu adalah, ya, tazwil amrayni, menganggap adanya kemungkinan dari dua perkara yang mana azharu minal akhar, ya, di mana salah satunya dianggap lebih benar, lebih kuat, lebih mendekati pada kebenaran indal mujawwiz, oleh orang yang mempunyai anggapan, ya. Wa syak, ya, syak itu adalah tazwizul amrayni la mazibatan li ahadihima alal akhar, ya, maziyatan. Syak itu adalah menganggap adanya kemungkinan pada dua perkara yang salah satunya dianggap lebih kuat daripada yang alal akhar, yang lain. Inda mujawwid, ya, fataraddadu fi qiyami zaidun wa naqyihi ala sawa usyak. Ya, sebagaimana, ya, keraguan atas berdirinya atau tidaknya fi qiyami zaid, ya, berdirinya si Zaid wa nafyihi ala sawa, ya, dan tidak disertai anggapan lebih kuat daripada salah satunya. Wa ma'a, ya, rujuhanis subut wal intifaidzan, ya, dan salah satunya di antaranya berdiri atau tidak berdiri, maka ini dinamakan sebagai wa intifaidzan, ya, dianggap sebagai zon, ya. Zon itu seperti itu. Jadi dalam banyak-banyak fikih itu seperti itu, ya. Ini mana nih gitu, ini Zaid berdiri atau enggak nih, nah, itu seperti itu. Nah, itu namanya zon, ya. Syak, ya, syak dan zon di sini. Jadi nazar di sini adalah berpikir tentang keadaan dari perkara yang difikirkan supaya sampai kepada kesimpulan yang dicari, yaitu al-matlub. Ya, istidlal adalah pencarian dalil. Ya, istidlal itu adalah pencarian dalil yang dapat menunjukkan pada kesimpulan yang dicari. Dari dua pengertian di atas, nazar dan istidlal memiliki tujuan yang sama sebetulnya. Ini para ulama-ulama usuli seperti itu. Dalil secara lugat adalah talabud dalil, ya, sesuatu yang menunjukkan pada perkara lain. Secara istilah, ya, dalil adalah sesuatu yang ketika dianalisa dengan benar memungkinkan sampai kepada kesimpulan berbentuk yang namanya khabar. Ya, definisi ini semakna dengan definisi pengarang di atas, ya. Gitu. Zon juga sama, ya, menganggap adanya kemungkinan dari dua perkara di mana salah satunya dianggap lebih kuat dari yang lainnya menurut orang yang mempunyai anggapan, ya. Contohnya anggapan berdiri atau anggapan tidaknya si Zaid ini, ya, diri atau ini, maka yang dianggap sebagai salah satu yang terkuat inilah yang disebut dengan sebagai zon. Ya, syak adalah menganggap adanya kemungkinan pada dua perkara yang salah satunya tidak dianggap lebih kuat dari yang lainnya.
ya, meragukan, ya. Menurut orang yang mempunyai anggapan, contohnya keraguan atas berdirinya atau tidaknya si Zaid secara seimbang, itu namanya syak. Lalu timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah nazar dan istidlal itu dalam kalam isbat atau kalam nafi? Ya, ini dijelaskan di kitab Nafahat. Wa isbat wa nafi adalah arada bi isbati al-jam'u bainahuma fi ta'rifil ilmi muqtasabi haitsu qala fahuwa mawqufun ala nazari wa istidlalil wa nafi wa jam'i bainahuma fi ta'rifil ilmi ad-daruri haitsu qala ma la yaqa'u an-nazarul istidlali. Gitu. Jadi dalam hal kalam isbat dan kalam nafi, ya, di sini si orang pengarang menghendaki adanya isbat, yaitu mengumpulkan nazar dan istidlal dalam definisi ilmu muktasab, yaitu ilmu yang memang harus berdalil, ya, berbeda dengan ilmu daruri dengan perkataan mauqufun ala nazari istidlal. Sedangkan maksud kalam nafi adalah mengumpulkan nazar dan istidlal dalam definisi ilmu daruri dengan perkataan tadi, ya, mala yaqa'u an nazari wa istidlal. Itu seperti itu. Baik, sekarang setelah ini selesai, ya, selesai maksudnya bab tentang masalah zon syak dan sebagainya, kita akan coba masuk kepada usul fikih dan pembahasannya. Jadi usul fikih adalah ay alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat. Nah, di sini di halaman di halaman ke-7, ya. Di halaman 6 maksudnya. Baik, di halaman 6, ya. Jadi usul fikih ini merupakan apa? Ay alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat, merupakan isi pembahasan daripada waraqat ini, yaitu adalah turukuhu ay turukul fikih, ya, yaitu dalil-dalil fikih, ya, jalan, ya, atau cara metode, ya, ala sabilil ijmal, ya, yaitu dalil-dalil fikih yang sifatnya itu ijmal, ya, secara global, kam mutlakil, ya, seperti kalimat mutlak, ya. Contoh apa lagi mutlak? Al-amr, ya, amar, ya, wan nafi, nahi, ya, wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wal ijma'i, dan ijma', wal qiyasi, qiyas, wa istishab, dan istishab, min haitsu al ba'tsu an awwaliha, ya, yang keduanya menunjukkan, ya, mutlaknya dan sebagainya, ya. Ya. Ijma', qiyas, wa istishab, min haitsu wa bath, ya, dan yang lain-lainnya sebagai hujah hukum yang akan diterangkan nanti bi annahu lil wujub, bahwa dia adalah hukumnya wajib, wasani bi annahu lil hurmati, ya, bahwa itu adalah haram, ya, hukumnya dan sebagainya. Dan kita akan nanti insyaallah akan bahas yang lain-lainnya, gitu. Taib, ini ke depan karena ini hari Jumat, ya, waktu kita pendek, ya, udah mau jam 11. Mungkin antum ada persiapan dan sebagainya, mandi-mandi dan sebagainya. Nanti kita akan coba bandingkan dengan kitab syarah daripada yang dikarang oleh Syekh Aiman Ad-Dhawahiri, ya, terkait dengan usul fikih syarah waraqat. Kita coba baca-baca, saya menarik isinya ini. Gitu. Ya, yang penting yang jelas saya coba nasihatkan sebelum saya penutup, dari Syekh Abu Yahya Alibi, ya, rahimahullah. Jadi beliau mengatakan martabatun fatwa wa martabatun hadal halal wa hadal haram. Hadhihi dunaha mafa widha hatta yathilu hal insan. Hadhihi la yumkin la taqtasibu fi syahrin aw awala syahraini. Jadi martabatun fatwa, ya, sampai derajat, ya, makom sampai antum bisa berfatwa, ya,
wa martabatun hadal halal wa hadal haram, ya, sampai martabat, ya, sampai peringkat atau sampai kepada makom antum bisa mengatakan ini halal, ini boleh, hadhihi dunaha, ya, bahwa ini adalah perjalanan jauh, ya, mafawiza hatta yasiluha, yang ditempuh oleh manusia, kata dia. Hadhihi la yumkin, dan ini tidak mungkin, kata beliau, antaktasibu ala syahrin wala sara, ini dan tidak bisa ditempuh dengan sebulan atau 2 bulan, ya, ikut daurah, ya, wala fi sanatin wala fi sanatain, ya, tidak bisa ditempuh dengan cara, ya, antum mondok pesantren setahun 2 tahun, ya, apalagi yang nggak pernah mondok sama sekali. La uridi an asma saksan minkum kharaja min huna, kata dia, dan aku tidak mau mendengar, la uridu, dan aku tidak ingin, an asma, ya, aku tidak pernah mau, ya, aku tidak ingin, ya, dan aku mendengar bahwa an asma saksan, ya, seseorang di antara kalian minkum kharaja, min, keluar dari sini, min huna wa tasaddirul majalis, antum langsung mimpin majelis, kemudian asbaha yaqulu hada halal wa hadal haram, lalu kemudian antum mengucapkan ini boleh, ini tidak boleh, ya, na'am, kata beliau, kata Syekh Abu Yahya Alibi, laka takullal ladzi dirasatuhu hada wa hada, ya, ya, aku tidak, aku mengatakan hal ini, ya, pelajaran yang aku bawa ini, ya kan, amma an-nufiya fi majalis fi wa fi masalah. Jadi dia mimpin di satu majelis, lalu dia seakan-akan semua sudah bisa, ya, dia dalam setiap permasalahan dia bisa jawab semua. Ya'tika saksun wa yastafituka, ya, lalu kemudian datang kepada seseorang, kepada kalian, lalu kalian berfatwa, ya, wa taqullahu hadzal jaiz, ini boleh, ini tidak boleh, ya. Ya, baru ikut daurah, ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya, baru ikut setahun dan sebagainya, lalu antum mimpin majelis, ya, lalu ada orang datang, ini gimana hukumnya, wah, ini nggak boleh, wah, ini boleh, ya, dia bilang makruh, hadza ghairu maqbul, ini nggak bisa diterima syar'an, secara syariat, wa kadzalika, ya kan, tartadiyatu fi ikhlafina, ya, yang demikian itu, ya, tidak bisa, kami tidak akan meridainya, ya, nartadiyah wa akhlaqina, ya, bukan juga dalam akhlak kami, wa fi tarbiyatuna fi tarbiyatina, dan juga bukan daripada tarbiyah, pendidikan yang kami kata fatabai, ya, apa, hadal li hadal amru wa hadal aksaru umur allati uridikum an takhrisu 'alaiha, ya, dia bukan tarbiyah kami kayak begini-begini nih, ya, sok-sok tahu, ya, at-ta'allum, ya, padahal antum nih nggak pernah belajar tamat waraqat, belum pernah syarahnya juga nggak tahu, lubul usul tidak pernah bahas tentang jamul jawami, ya, tentang kitab-kitab fikih, lalu kalian dijawab semua apa orang lain bisa, seakan-akan semua bisa terjawab. Enggak, itu merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh manusia, yang tidak mungkin bisa ditempuh setahun 2 tahun untuk ikut daurah, antum lo sok tahu, ya, ini banyak, ya, di kalangan kita yang baru ikut pesantren kilat daurah sehari 2 hari, lalu keluar belaga mufti, apalagi belajarnya melalui YouTube misalnya, atau belajar melalui tanpa guru yang baik, ya. Maka kata dalam adabul ilmi itu dikatakan man kana syaikhuhu kitabahu faqata'uhu, ya, aktsaru sawahbi min sawahbi. Jadi barang siapa yang syekhnya atau kitabnya, ustadznya adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Karena kita belajar dengan seorang kiai, dengan seorang guru, sudah bicara tentang adab. Bagaimana ketika kiai tersebut menghadapi suatu masalah, ya, ditanyakan suatu persoalan-persoalan, ya, dan biasanya para ulama-ulama yang benar itu akan mengatakan aqwalu fi, dia akan jabarkan semua rentetan jawaban, dari jawaban yang sifatnya tasyadud, jawaban yang sifatnya tawasul dan tasawul, dia jabarkan semuanya. Lalu mentarjih dari mana pendapat-pendapat yang memang mendekati kebenaran, dan dia tidak pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak menerangkan keterangan masalah itu. Adapun kita hanya mentarjih mana yang lebih dekat kepada kebenaran tersebut. Ya, darastu hadza, ya, ar-ra'yu kadza, adzunnu kadza, ya kan, misalnya saya jawab ini haram, gitu, wallahu alam, dan saya nggak tahu jawaban pasti yang benar seperti apa, dan dia tidak pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.